Halo Sobat Kreatif. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat sabun cuci piring dari biang sabun. Biang sabun ini akan kita buat menjadi sabun jadi sebanyak 5 liter dengan hanya menambahkan air. Jadi air yang kita tambahkan sebanyak 4,5 liter. Jadi masing-masing botol kapasitasnya 1,5 liter. Jadi saya pakai 3 botol sehingga menjadi 4,5 liter. Jadi tambahan airnya ingat 4,5 liter. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Ya, nanti kita lihat ya pas proses pembuatannya. Tinggal menambah air sebanyak 4,5 liter. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ini kita bisa pakai air biasa, pakai air sumur. Tapi lebih bagusnya, yang paling bagus itu kita memakai air RO, air isi ulang yang RO. Jadi dengan teknologi RO. Biasanya dijual di pasaran ini ya, air isi ulang dengan teknologi RO. Tetapi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan air RO, ini bisa menggunakan air sumur biasa. Gunakan air sumur biasa, tetapi sebelumnya dimasak terlebih dahulu. Dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih baru didiamkan, didinginkan. Menjadi kalau sudah adem, sudah dingin, baru diproses menjadi sabun. Jadi bisa menggunakan air sumur biasa, tetapi ingat dimasak dulu, dipanaskan dulu sampai 100 derajat supaya kuman-kumannya mati. Habis itu didinginkan, didiamkan, kemudian disaring sebanyak 4,5 liter. Nah, setelah itu air itu yang dari sumur, air biasa bisa digunakan untuk membuat sabun dari biang ini. Baiklah, selanjutnya akan kita proses bagaimana biang sabun cuci piring ini kita proses menjadi sabun jadi sebanyak 5 liter. Caranya kita buka kemasannya. Nah, ini ya. Nah, dibuka saja karena ini dipakai plastik wrap ya. Dibuka gampang bukanya. Ini. Kemudian kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya ke dalam wadah. Jadi setelah kita masukkan biangnya, tinggal kita masukkan airnya. Ya, cara masukkannya air sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak ya. Lihat ini ya. Jadi sedikit saja. Tadi kan sedikit ya. Setelah itu kita aduk. Ya, kita masukkan sedikit, kemudian kita aduk. Nah, pelan-pelan memang sampai airnya itu terikat. Airnya terikat dan mengental gitu ya. Jadi kuncinya di sini. Masukkannya sedikit-sedikit. Kemudian kita aduk. Airnya kan jadi terikat dan kemudian mengental. Nah, kalau sudah mengental, kita tambahkan air lagi, sedikit lagi. Gitu ya. Kemudian kita aduk lagi sampai airnya terikat, kemudian kental. Gitu ya. Jadi kental. Terikat dan kemudian kental. Itu kuncinya di situ. Kalau sudah kental, kita tambah airnya lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai airnya habis. Nah, masukkan lagi air sedikit. Kemudian diaduk lagi
airnya terikat, kemudian mengental lagi, gitu ya, terus menerus sampai airnya habis. Nah, ini kan kita lihat mengental lagi. Jadi ini karakter bahan sabun ya. Jadi diaduk menjadi kental, tambah air lagi, menjadi kental lagi, begitu. Nah, kita lihat bahwa ternyata ketika kita sudah masukkan air sebanyak 1,5 liter, ini baru 1 botol ya, baru 1 botol, kita masukkan ke sini tadi pelan-pelan kita aduk, ternyata encer ya, ternyata encer. Nah, ternyata encer. Nah, ketika terjadi seperti ini, kalian jangan panik ya, kalian jangan panik. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Kalau ternyata sabunnya encer setelah dimasukkan 1,5 liter air atau 1 botol, nggak usah panik ya, nggak usah panik. Jadi sabun ini unik ya. Jadi dia akan menemukan komposisi yang pas, yang kemudian nanti menjadi kental gitu ya. Jadi kalau ini cair, ini encer, jadi kalian jangan panik. Terus lanjutkan saja prosesnya. Dengan air botol berikutnya. Jadi botol berikutnya masukkan saja terus. Jadi nanti kalau airnya sudah habis nanti kental. Jadi ini baru proses. 1 botol sabun, 1 botol ini kan 1,5 liter, kita masukkan ternyata encer, jangan panik, lanjutkan lagi. Botol kedua masukkan pelan-pelan juga, masukkan pelan-pelan, aduk ya, lakukan seperti itu terus menerus. Jadi masukkan lagi sedikit ya, kemudian aduk lagi, begitu. Pokoknya lakukan terus menerus sampai habis. Nanti lama kelamaan akan menjadi lebih kental dan lebih kental. Jadi ketika kalian menemukan oh kok encer, jadi lanjutkan saja, tidak usah panik ya. Dan jangan dihentikan, lanjutkan sampai 4,5 liter karena sudah komposisi yang pas. Kalau berhenti ya malah jadinya encer. Jadi begitu ya. Oke guys, ini selanjutnya ini sudah kita masukkan 2 botol ya. Artinya sudah masuk air 3 liter. Tapi apa yang terjadi di sini? Ternyata masih encer ya, masih encer. Nah, seperti ini jangan panik. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan, wah, encer banget ini, nggak bisa ini. Nggak jadi gitu ya. Ya biasanya para pemula pembuat sabun itu seperti itu. Padahal encernya ini karena memang belum ketemu komposisi yang pas. Kita masukkan terus saja bahannya, yaitu airnya sampai 4,5 liter. Jadi ini masih ada sisa 1 liter lagi. Jadi ketika kita tambah 1 liter lagi, nanti hasilnya kental. Ini sudah habis 2 botol atau sebanyak 3 liter air sudah kita masukkan. Selanjutnya akan kita masukkan botol ketiga. Oke, kita lihat setelah kita masukkan botol ketiga separohnya, ini sudah mulai ada tanda-tanda pengentalan. Kita masukkan ya, sedikit demi sedikit. Ini sudah mulai 2 botol setengah. Ini kita aduk, sudah mulai ada pengentalan. Coba lihat ya, sudah mulai ada pengentalan sejak 2 botol setengah. Nah ini ya, atau air dimasukkan kira-kira sudah 4 liter lah ya, atau sekitar 3,5 liter. Sudah mulai ada pengentalan ini. Nah kita masukkan terus, jangan ragu-ragu, pelan-pelan tapi ya, sampai habis. Nanti akan semakin kental. Jadi tadi ketika masukkan 1 botol encer, 2 botol encer, ya kalian jangan panik. Ini belum selesai prosesnya.
Karena apa? Sabun ini pakai formula ya. Dan ini adalah formula yang unik. Jadi kalau ditambah air, kalau komposisinya pas, nanti akan kental. Ini buktinya ketika 1 botol kita masukkan encer, 2 botol encer. Ini botol ketiga baru setengah botol sudah mulai mengental. Kita masukkan terus sampai habis. Nah, kita lihat, kita masukkan malah tambah semakin kental, gitu ya. Ya, malah tambah semakin kental. Kita masukkan air. Nah, ini kan semakin kental. Oke, masukkan lagi sampai habis. Aduk lagi. Malah tambah kental. Dekat ya. Ini sudah kita masukkan airnya. Nah, ini lihat nih, semakin kental ini ya. Ini lihat kekentalannya. Kental banget ini ya. Kental banget. Justru ketika kita masukkan air semakin banyak semakin kental, tapi ya sesuai komposisi. Komposisinya berapa? 4,5 liter saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini masih sedikit, kita masukkan lagi. Jadi ketika air sudah hampir habis itu justru malah kental. Jadi setelah 3 botol air ini kental ya. Jadi sekali lagi, jangan panik. Jangan panik kalau terjadi tidak kental. Ini ternyata loh, tambah air tambah kental ya. Tambah airnya tambah kental. Nah, ini kalau airnya sudah semakin habis semakin kental. Ini sudah terakhir ini ya, kita masukkan. Semuanya sudah habis 3 botol. Ini kita masukkan 3 botol atau sebanyak 4,5 liter. Hasil akhirnya seperti ini ya. Lihat. Oh, kental sekali. Tuh lihat. Kental ya. Kental sekali, lihat. Ketika diaduk teksturnya ada bekasnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kental. Pengadukannya juga semakin berat. Ini ketika netes juga ada bekas di tetesannya. Ada bekasnya. Kental sekali. Nah, kental ya, coba lihat. Nah, kental. Ya, jadi sekali lagi, jadi jangan panik ya ketika masukkan 1 botol encer, 2 botol encer. Nah, ternyata kapan mulai terjadi pengentalan itu adalah setelah botol ketiga. Di pertengahan botol ketiga terjadi mulai pengentalan. Sampai airnya habis 3 botol atau 4,5 liter itu sudah sangat kental, dan ini hasil akhirnya kental ya. Kental, hasil akhirnya kental ini. Nah, sangat membekas di tempat jatuhnya. Nah, itu kan namanya sudah kental. Dan ketika diaduk tuh lihat, ini ada bekas adukan, berarti ini sudah mulai mengental. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini, kental banget. Dibuktikan saja, formulanya sudah pas, bagus, tapi jangan panik ya. Tetap ikuti formula yang ada di video ini. Ya, jangan mengurangi takaran. Airnya sedikit kemudian kental, enggak. Ini kalau takarannya pas, lebih banyak air justru kadang-kala malah menjadi lebih kental. Seperti tadi 1 botol encer, 2 botol encer, ternyata setelah dimasukkan 3 botol malah jadi kental. Ya, itu luar biasa ya. Inilah keunikan sabun. Jadi membuat sabun itu memang dibutuhkan formula yang pas sehingga sabun yang dihasilkan bisa bagus nanti ya, bisa kesat dan punya busa yang melimpah, dan tentu saja punya biaya produksi yang murah gitu ya. Setelah seperti ini jadi sudah kental, langkah berikutnya apa? Kita diamkan selama berapa? Selama 1 malam atau kurang lebih paling cepat 8 jam ya.
Tapi ini untuk membuat sabun menjadi lebih bening dan bagus, maka harus didiamkan selama 1 malam. Besok pagi ini akan menjadi sabun yang bagus, yang kesat, berkualitas, dan busa melimpah. Dan warnanya, aromanya seperti sabun terkenal yang sudah ada. Buktikan saja. Setelah kita diamkan selama 1 malam, ini kita akan mendapatkan sabun yang bening, jernih, dan berkualitas. Busanya juga melimpah dan punya efek kesat yang bagus. Nah, kita tuangkan, kita packaging ya. Kalau kamu masukkan dalam jerigen, karena tadi sabunnya 5 liter. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga bisa di packaging, masukkan ke dalam jerigen seperti ini. Jadi ini sebanyak 5 liter. Jadi ini kita masukkan ke dalam sebuah jerigen untuk disimpan dan digunakan sedikit demi sedikit. Jadi nanti kalau menggunakan ya tinggal dituang ke dalam botol kecil, kemudian dipakai, kemudian ditutup lagi. Nah, penyimpanan yang baik dalam tertutup seperti ini nanti kualitasnya akan lebih stabil. Kualitasnya lebih stabil, lebih bagus. Kenapa? Kalau ini dalam terbuka, otomatis nanti akan ada kuman-kuman masuk, udara bebas masuk, akan mempercepat kualitas sabun menjadi lebih kurang ya. Tapi kalau ini ditutup dalam waktu yang cukup lama, nanti kualitasnya akan ajek atau tetap berkualitas baik. Jadi selanjutnya kita packaging seperti ini, masukkan ke dalam jerigen sebanyak 5 liter, kemudian kita simpan, kita pakai sedikit demi sedikit. Ini bisa dipakai hingga 1-2 bulan ya guys. Jadi lebih hemat, lebih irit, dan lebih berkualitas ini ya. Bisa membuat sabun lebih asik, punya pengalaman membuat sabun cuci piring sendiri dari rumah. Ya, dengan biang 1 kilo bisa menjadi sabun 5 liter. Demikian sharing saya hari ini. Salam kreatif, inovatif, dan produktif.